Pada suatu hari, ketika Dangyang Nirarte yang sedang melanjutkan perjalanan ke arah timur, melewati sebuah desa bernama Gading Wani, yang mana secara kebetulan desa tersebut sedang terserang wabah penyakit sampar atau bisa disebut gelem gerubuk. Bendesa Gading Wani tatkala mengetahui kedatangan Dangyang Nirarte pun lalu segera menghampiri dan menyambut beliau. Bendesa Gading Wani bersimpuh dan berlinang air mata di hadapan beliau dan berkata, Empu Dangyang, kami mengucapkan selamat datang bahwa engkau telah sudi datang ke desa kami yang sedang ditimpa penyakit gerubuk. Setiap hari ada saja orang-orang kami meninggal secara mendadak. Kami mohon dengan hormat, sudilah kiranya engkau memberi obat kepada kami agar yang sakit bisa sembuh dan penyakit bisa hilang. Empu Dangyang Nirarte terharu dan merasa kasihan mendengarnya. Dan beliau berkata, Ambillah air bersih dengan sebuah sangku. Bendesa Gading Wani dengan sigap mengambil air di dalam sebuah sangku dan langsung memberikannya kepada Dangyang Nirarte untuk diberikan mantram suci. Kemudian air suci tersebut dipercikan kepada orang-orang yang mengalami penyakit. Dengan ajaibnya, orang yang sudah dipercikan air suci tersebut seketika langsung sembuh dari penyakitnya. Seluruh warga merasa senang akan kesembuhan mereka yang dikarenakan kesaktian Empu Dangyang Nirarte tersebut. Hingga akhirnya sore pun tiba. Empu Dangyang Nirarte memberikan kunyahan sirihnya dan meminta warga untuk menaruhnya di 4 penjuru tepi desa untuk mengusir buta kala. Benar saja, banyak warga yang dapat melihat sekumpulan buta kala berlarian menuju tengah laut. Warga pun benar-benar heran akan kesaktian Empu Dangyang. Mulai ketika itu beliau diberi gelar Pedanda Sakti Wawurau atau yang berarti pendeta sakti yang baru datang. Warga desa Gading Wani membuatkan sebuah pemereman atau sebuah tempat tinggal di desa tersebut dengan harapan agar Empu Dangyang dapat menetap di sana. Setiap harinya warga-warga secara bergilir menghaturkan santapan kepada Empu Dangyang Nirarte. Penduduk desa pun selalu meminta agar Empu Dangyang menetap di desa tersebut. Namun, Empu Dangyang keberatan karena beliau tetap harus melanjutkan perjalanan menuju arah timur. Di tepi sungai yang tenang, Empu Dangyang Nirarte sedang berjalan bersama Ki Bendesa Gading Wani. Ki Bendesa Gading Wani memohon untuk berguru dan melakukan ritual mediksa agar setidaknya ada orang tua yang menjadi pembimbing agama di desa tersebut. Empu Dangyang Nirarte pun mengabulkan keinginan Ki Bendesa. Beliau mengajarkannya dan memberi ritual mediksa kepada Ki Bendesa. Empu Dangyang Nirarte pun kembali menyusuri jalan. Sebelumnya beliau menyempatkan diri untuk berjalan menuju hulu sungai. Hulu sungai tersebut berada jauh dari desa Gading Wani. Sesampainya beliau di sana, beliau memberi mantra suci kepada teteken atau tongkat yang selalu Empu Dangyang Nirarte bawa. Empu Dangyang Nirarte menancapkan teteken tersebut di hulu sungai, bertujuan agar ke depannya Sungai Balian bisa dijadikan tempat pengobatan untuk masyarakat yang mengalami sakit skala maupun niskala. Masyarakat desa Gading Wani kemudian membangun sebuah pura sebagai penghormatan terhadap jasa Dangyang Nirarte. Pura tersebut termasuk Pura Dangkayangan dan diberi nama Pura Dangkayangan Gading Wani. Begitulah cerita dari perjalanan Dangyang Nirarte di desa Gading Wani.